Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya lalu menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga juga orang-orang yang menonton video ini menyukainya, lalu subscribe channel ini dan men-share-nya. Allah jadikan menjadi bagian keluarga besar ahli hadis baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca Jami'us Shaghir karangan Imam Suyuti, kitab keutamaan doa dan zikir, yaitu bab keutamaan zikir. Pada hadis 2791 Imam Suyuti menuliskan sebuah hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usika bi taqwallahi ta'ala fa innahu ra'su kulli syai'in wa 'alaika bil jihadi fa innahu rahbaniyatul Islam wa 'alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani fa innahu rawhuka fis sama'i wa dzikruka fil ardi. Artinya, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah karena ia adalah pokok setiap sesuatu. Kamu harus berjihad karena ia adalah kependetaan dalam Islam, dan kamu harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Qur'an karena ia adalah istirahatmu di langit dan popularitasmu di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id, status hadis ini sahih. Mari kita lihat sedikit syarahnya, cuplikan dari kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Barang siapa bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari semua musuh-musuh Allah, menyelamatkannya dari semua mara bahaya, memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, memberinya hidayah dan rahmat sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberikan beberapa wasiat kepada umatnya. Yang pertama, beliau berwasiat agar bertakwa. Yang kedua, berwasiat agar berjihad. Dan yang ketiga, berwasiat agar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar dia mau membaca Al-Qur'an. Inilah 4 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: takwa, jihad, zikir, dan membaca Al-Qur'an. Apa itu takwa? Takwa oleh Imam Al-Munawi didefinisikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau orang Islam mau bertakwa, mau menjalankan perintah Allah dan mau menjauhi larangan Allah, maka Allah akan menjamin segala sesuatu, di antaranya dia akan dijaga oleh musuh-musuhnya. Siapa musuh manusia? Tentu musuh manusia sangat banyak.
Di antaranya ada musuh yang kelihatan seperti musuh sesama manusia, seperti para binatang dan hal-hal lain yang sifatnya membahayakan diri manusia. Dan ada musuh manusia yang tidak terlihat seperti para setan, jin, iblis dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, orang yang bertakwa itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal tersebut. Sebagian kita terkadang memandang takwa itu seperti sesuatu makhluk yang sangat tinggi, sesuatu derajat yang kelihatannya sangat tinggi. Itu memang betul. Derajat tertinggi seorang muslim diantaranya adalah orang muttaqin, orang yang bertakwa, yaitu orang yang mau menjalankan perintah Allah dan mau meninggalkan larangan Allah. Tapi coba kalau kita sederhanakan saja pengertian takwa itu benar, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi yang terkadang keterlaluan keliru dalam pikiran itu menganggap takwa itu seperti sesuatu derajat yang di langit yang sangat tinggi, sehingga kita itu tidak bisa menyentuh derajat tersebut, tidak bisa menjadi orang bertakwa. Padahal kalau kita mau berpikir takwa itu sangat mudah, dan setiap orang bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena jika definisinya menjalankan perintah Allah, setiap orang Islam pastilah menjalankan perintah Allah. Cuman seberapa besar kadarnya itu dia. Ada mungkin yang takwa derajatnya 100%, mungkin ada takwa yang derajatnya 70%, ada takwa yang derajatnya 30%, ada takwa yang derajatnya cuma 10% misalnya. Itu supaya kita pede menjadi orang yang bertakwa, minimal kalau kita tidak bisa full bertakwa 100%, maka kita menjadi orang muttaqin yang 10% dulu. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita sudah bisa berjamaah sholat 5 waktu full, alhamdulillah. Itu namanya takwa. Kenapa? Karena kita sudah bisa menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah berupa apa? Sholat 5 waktu plus berjamaah di masjid lagi. Itu kan sudah takwa tuh. Begitu juga dengan menjalankan sholat 5 waktu, artinya kita sudah meninggalkan semua larangan Allah ketika kita sholat. Betul apa betul? Ya pasti betul. Ya iya. Kalau seseorang sedang bertakwa, sedang sholat 5 waktu, apalagi sholat 5 waktunya itu di masjid, itu kan minimal kalau sholat berjamaah di masjid membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Mulai dari wudhu di rumah, kemudian bersiap-siap memakai pakaian, memakai peci, sedikit memantaskan diri di depan cermin, lalu berangkat ke masjid. Setelah berangkat di masjid duduk atau sholat 2 rakaat qobliyah, menunggu azan iqamat. Setelah azan iqamat kemudian sholat berjamaah dilaksanakan. Setelah sholat berjamaah dilaksanakan, biasanya barang sebentar membaca wiridan ba'da sholat. Setelah itu kadang ada ramah tamah dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita. Setelah itu baru pulang ke rumah. Nah, proses dari mulai kita mau bersolat berjamaah sampai di masjid sampai pulang lagi, itu coba Anda cek, itu minimal 10 menit. Kalau yang kilat ada yang 20 menit, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, tergantung kebiasaan masing-masing. Artinya apa? Artinya selama 10 menit, selama 20 menit, selama 30 menit, dia sedang menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Ya, dia sedang menjadi orang yang menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu plus berjamaah. Satu, menjalankan perintah. Saat yang bersamaan dia juga sedang meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa? Ya, semua larangan Allah sedang dia tinggalkan. Di antaranya apa? Tentu kita sedang ke masjid mau sholat berjamaah, dia sedang tidak berzina, kan meninggalkan perbuatan zina. Tentu kita sedang tidak mabuk-mabuk karena mau berjamaah, sudah meninggalkan perbuatan mabuk.
tentu kita sedang meninggalkan tidak berghibah, itu kan larangan Allah, kita sedang tidak berghibah. Kemudian juga ada misalnya yang biasa makan riba, ketika itu kan sedang tidak makan riba, sedang mau jamaah itu. Jadi ada sekian taat yang kita lakukan ketika mau sholat berjamaah, dan ada sekian maksiat, ada sekian dosa baik yang kecil maupun yang besar yang ditinggalkan kalau kita mau bertakwa. Itu sudah bertakwa, definisi terpenuhi. Cuman kita masuk derajat takwa yang keberapa, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajat rendah biar Allah yang meninggikan, kalau derajat kita takwanya masih minus, masih kurang, biar Allah yang mempluskannya, yang menambahkannya. Allahumma amin. Nah, coba mulai dari sekarang kita membuat, tidak merubah definisinya, tetapi meletakkan takwa sesuai porsinya masing-masing. Kalau kita orang-orang biasa, takwa kita ya seperti itu. Kita sedang tidur, berarti kita sedang bertakwa. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan kita tidur, karena kita memenuhi kewajiban kita kepada diri kita adalah wajib. Fa inna li nafsika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun. Nah, tidur itu dalam rangka memenuhi kebutuhan tubuh kita untuk beristirahat, itu sedang bertakwa. Nah, dan tentu itu satu rangkaian cerita takwa yang terjadi ketika kita sholat berjamaah. Begitupun takwa yang terjadi pada rangkaian cerita lain. Ketika kita mau belajar ke pasar misalnya untuk thalabul halal, itu takwa. Kita sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk mencari barang yang halal demi menghidupi diri sendiri, demi menghidupi keluarga, tetangga dan yang lainnya. Bersamaan proses mencari halal itu pula kita meninggalkan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang. Kita tidak mencari, tidak mencuri. Oh iya, kalau kita sedang berangkat berdagang kan kita sedang tidak mencuri, sedang tidak main riba, sedang tidak menipu. Karena apa? Kita mau berangkat mencari barang yang halal, itu takwa lagi. Nanti rangkaian cerita lagi, takwa lagi. Pada akhirnya kita berada pada suatu takwa yang satu, beralih pada takwa yang lain, pada takwa yang lain, dan akhirnya full 24 jam kita menjadi orang muttaqin. Setelah 24 jam berikutnya takwa lagi, 24 jam berikutnya takwa lagi. Akhirnya sepanjang hidup kita menjadi orang yang bertakwa. Allahumma amin. Kira-kira begitu mandangnya. Jangan sampai langsung wah takwa full 100%. Ya iya, orang-orang seperti kita kadang ngedrop, aduh bisa enggak ya? Nah, akhirnya hati kita lemah, pikiran kita lemah, masuk ada setan, aduh susah takwa gitu. Setan berbisik dalam hati kita. Nah, lebih baik melakukan takwa dari satu hal dulu, kemudian positif, berbaik sangka kepada Allah sambil terus meningkatkan kualitas di. Nah, kita lanjutkan. Nah, lalu kalau kita sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa, apa balasan dari Allah? Yang pertama tadi, dijauhkan dari musuh-musuhnya, itu diselamatkan dari hal-hal yang buruk, kemudian diberi rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka. Coba kita lihat, terkadang kita itu ini ya, kebetulan nih di tempat saya ada tetangga, ada teman yang dia dari sejak muda sampai sekarang sudah tua renta, itu kerjaannya hanya andalan dia itu ibadah sholat berjamaah. Sepertinya tidak mencari rezeki duniawi, tapi kebutuhannya alhamdulillah terpenuhi. Anak banyak, istri punya, rumah punya, ya layaknya orang lain dah bermasyarakat. Mungkin orang lain bilang dia pemalas karena tidak mau kerja yang mencari duniawi bisa, tapi faktanya dia hidup normal seperti yang lain. Nah, ketika saya teliti kira-kira apa ini rahasia dia, oh ternyata dia di antara rajin sholat berjamaah. Sebelum azan dia sudah berangkat ke masjid untuk menunggu azan, setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, terus kalau kita mau bertakwa, Allah akan memberinya hidayah dan memberinya rahmat. Dia akan selalu berada
mendapat petunjuk kebaikan, mendapat rahmat yang satu, rahmat yang dua, rahmat yang terus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau mau menjadi yang bertakwa. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, dari takwa itulah kemudian akan timbul kebaikan dan kebaikan. Kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada anak istri, kebaikan kepada tetangga, kebaikan kepada masyarakat, kebaikan di dunia. Pangkalnya kita sebagai umat Islam harus takwa. Jadi apapun yang kita laksanakan adalah dalam rangka takwa, itu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dalam rangka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita supaya berjihad. Jihad fi sabilillah. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan jihad seperti rohbaniyah atau kependetaan. Nah, pendeta seperti yang kita kenal, baik pendeta Yahudi maupun pendeta Nasrani, itu kan pencitraannya orang-orang yang meninggalkan kehidupan duniawi untuk fokus beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jihad fisabilillah itu lebih bagus dari itu. Itu karena kalau ruhbaniyah kependetaan itu kebiasaan dulu para pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Nah, kalau kepengen punya derajat yang lebih bagus dari kependetaan, dari ruhbaniyah, yaitu berjihad. Tentu konteks jihad ketika dulu zaman perang adalah mengangkat senjata. Sekarang jihad di konteks zaman sekarang tentu hal yang berbeda. Di dunia digital misalnya kita melawan konten-konten yang negatif, konten-konten yang tidak sesuai dengan undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia, konten-konten pornografi, konten-konten kekerasan. Itu aplikasi jihad di zaman sekarang di dunia digital seperti itu. Kalau di dunia biasa bisa mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu wasiat yang kedua. Nah, wasiat yang ketiga dan wasiat yang keempat adalah zikrullah, ingat kepada Allah dan membaca Al-Quran. Nah, salah satu faidah dari zikrullah dan membaca Al-Quran, dia adalah bisa membuat seseorang populer baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di langit. Kita lihat, wa alaika bi dzikrillahi ta'ala wa tilawatil qur'ani fa innahu rauhuka fis samai wa dzikruka fil ardi. Nah, kalau kita mau zikir kepada Allah, baik zikir dengan membaca kalimat-kalimat qauliyah, di sini tilawatul Quran juga zikir, maupun dengan membaca ayat-ayat kauniyah seperti memandang langit, kita ingat ayat Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, lalu ingat kepada Allah, kita pandang bumi, kita pandang ke sama, lalu ingat kepada Allah, itu berarti zikir. Nah, kalau kita mau berzikir kepada Allah atau mau membaca Al-Qur'an, maka jiwa kita akan tenang, istirahat. Setelah itu kita menjadi orang yang terkenal baik di dunia maupun di langit. Kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hamba saya si fulan dan si fulan rajin zikir kepada Allah, rajin membaca Al-Qur'an. Jadi intinya karena ini babnya adalah bab keutamaan zikir, bahwa zikir merupakan salah satu perbuatan terpuji yang salah satu faedahnya yaitu bisa membuat jiwa kita tenang dan bisa membuat jiwa kita populer baik di dunia maupun di langit, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kumaha atuh kan gitu. Ya nggak kumaha, kalau Anda kepengin viral, kepengin populer di langit, coba perbanyak zikir. Begitupun kalau pengen viral atau populer
di dunia, coba perbanyak zikir. Karena ya kata Rasul, dengan zikir itulah kemudian jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita tenang, pada akhirnya akhlak kita bagus, perbuatan kita bagus dengan sesama. Setelah sesama, ya sudah, kita dikenal banyak orang, kata-kata kita didengar, pada akhirnya dicintai oleh ahli bumi dan juga dicintai oleh ahli langit. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, tentu bagi kita orang-orang awam yang ada di pikiran, kalau zikir yang membaca kalimat thayyibah, baik itu la ilaha illallah, baik itu Allah, baik itu subhanahu wa ta'ala, apa lainnya, ya sudah, pakai definisi itu saja dulu sementara selagi kita masih bodoh, ya kan. Nanti kalau sudah pintar, terserah Anda. Ya kalau sudah saya orang bodoh, zikir udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan begitu. Jadi ingat, nah ini saya dalam rangka menyusun buku kitab zikir dan doa ini, saya membaca ribuan hadis Jami'us Shahih, mengumpulkan ratusan zikir dan doa, pada akhirnya pusing sendiri. Waduh, ini doa dan zikir banyak banget sih. Cari yang paling utama. Nah, ada hadis yang mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalut du'ai alhamdulillah. Udah zikir itu aja deh, la ilaha illallah sama alhamdulillahi rabbil alamin. Kepikiran gini lah, tapi ini zikir belum komplit. Lo kok bisa komplit? Ya, tasbih belum, sholawat belum, terus istilahnya doa-doa yang khusus, doa minta kaya belum, doa minta pandai belum, doa minta sehat belum, minta istri yang solihah, anak yang solihah belum. Wah, banyak lagi. Kalau itu malah pusing sendiri dah. Nah, setelah puyeng-puyeng itu baca ribuan hadis, pilih-pilih ratusan doa, menemukan doa Jami'ul Kalam, doa yang paling senang dibaca Rasulullah apa, doa yang paling direkomendasikan Rasulullah apa. Aduh, kalau puyeng. Pada akhirnya sampai ya udahlah, yang terkomplit itu yang memang biasa diajarkan oleh orang-orang tua kita, seperti bacaan tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dah itu, tasbihnya ada, tahmidnya ada, tahlilnya la ilaha illallah ada, takbirnya ada, hauqalahnya ada. Kalau masih kurang marem, tambah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih kurang lagi, tambah lagi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nanti akan puyeng sendiri tuh, minta ini, minta itu, minta. Pada akhirnya apa? Ya sudahlah, inti dari doa adalah yang penting dengan berdoa itu kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersama ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu. Jadi hakikat dari doa, tujuan inti dari doa, yang penting kita ucapkan doa bersama itu kita bersama ridho Allah. Ya, dikabulkan alhamdulillah, tidak dikabulkan Allah juga berwenang, pasti lebih baik bagi kita. Allahumma amin. Ya, zikir. Jadi ada yang mengatakan yaitu istirahatnya orang beriman ya zikir. Seperti kita ini, ya Bapak, ya Ibu, Anda semua. Ini kalau Anda merasa anteng, nyaman melihat video-video seperti ini, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Kenapa? Kita merasa senang, merasa istirahat hati kita, jiwa kita melihat tayangan-tayangan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa pada hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwasiat 4 hal kepada kita. Yang pertama, kita diharuskan bertakwa, dan salah satu faidah dari bertakwa adalah pokok dari segala sesuatu. Dari ketakwaan itulah akan timbul berbagai macam kebaikan, akan timbul hal-hal yang Allah memberi kecukupan kepada kita. Allahumma
Amin. Yang kedua, Rasulullah berwasiat kepada kita supaya berjihad. Jihad fisabilillah itu bagaikan orang yang fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga dan yang keempat, kita supaya berzikir kepada Allah, supaya membaca Al-Quran. Dan salah satu faedah dari zikir dan membaca Al-Quran yaitu kita menjadi orang yang viral, populer baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.